warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam merah putih, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan negara kita Indonesia dengan keanekaragaman, aneka ragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat. Dan kita bersyukur kepada founding father kita yang telah mengemas Indonesia yang beraneka ragam ini menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Hendaklah kita sebagai generasi penerusnya supaya bisa menjaga, melestarikan, bahkan memajukan warisan yang apik ini yang telah diberikan oleh founding father kita. Pada saat ini acara Agama Cinta edisi keempat, sengaja kita ambil tema yaitu pemerintah bersama tokoh lintas agama gotong royong menghadapi krisis pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan ini. Dan dalam subtemanya nanti akan juga dibahas oleh para narasumber, yaitu apa? Sisihkan perbedaan, satukan langkah, optimis Indonesia segera pulih dari COVID-19. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terlebih-lebih kepada para narasumber dan moderator serta panitia yang kami hormati. Saat ini kita melihat 6 bulan lebih ya, masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia diuji dengan adanya pandemi yaitu COVID-19. Mulai dari orang kaya apalagi orang miskin, semuanya menghadapi ujian ini. Mulai negara besar, negara berkembang, apalagi negara kecil ya, semuanya terdampak. Ini adalah ujian dari Allah, yang mana tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini, bahkan jatuhnya dedaunan di luar daripada kehendak Tuhan yang Maha Esa, termasuk adanya pandemi COVID-19 yang melanda seantero dunia ini. Nah, di sini kami mengajak bagaimana pemerintah hendaklah sering-sering silaturahim, sering-sering bekerja sama, mengajak tokoh-tokoh lintas. Maka dari itu melalui webinar ini, dan alhamdulillah dihadiri juga oleh Pak Wandi Tuturong ya, selaku tenaga ahli utama kantor staf Presiden atau KSP, Kepemudaan Informasi dan Komunikasi Politik ya. Ini akan memberikan sebagai keynote speaker, akan memberikan bagaimana gambaran perkembangan yang ada ya, dan juga mudah-mudahan Pak Wandi terus bisa istilahnya membina kita semuanya di agama cinta ini. Penting sekali saat ini, sekali lagi kepada biksu, pedanda, bante, romo, kiai, ustadz, habib semuanya, perlu sekali bangsa ini, negara ini ya, bahasa-bahasa cinta, bahasa-bahasa kasih sayang yang menyejukkan, yang menenangkan, yang mententramkan daripada masyarakat Indonesia. Janganlah rakyat kita udah susah ya dengan pandemi semacam ini. Wahai orang-orang ya, yang mana hatinya tertutup karena haus kekuasaan, sudahilah, kekuasaan itu hanya sesaat. Jangan sampai kondisi orang susah semacam ini, kalau ada kelompok orang memanas-manasi, mengadu domba, maka gampang sekali tersurutnya. Sebab kata Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufron. Bisa-bisa dengan kemiskinan orang itu menjadi ingkar atau kufur. Demikian mungkin sekelumit daripada pengantar diskusi kami tidak berpanjang lebar, karena di sini kami menghadirkan para narasumber yang sangat luar biasa, yaitu diantaranya Ahil Kiram Ibnul Kiram ya, Kiai Haji Aziz Hidayatullah SEMM, beliau Ketua FKKPI, Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuhan Alternatif.
Beliau ini mantan artis ya, artis pemburu hantu ya. Ya Yai Ajis ini, Gus Ajis ini ya. Dan juga ada sebelumnya nanti Pak Wandi Tuturong ya, tenaga ahli KSP ya, bidang kedeputian informasi dan komunikasi politik ya. Terus ada Bishop atau Pak Pendeta kita, Pak Darwin Manurung, MPSI, Ketua Umum PGI Wilayah Sumatera Utara. Nanti kepada moderator supaya didahulukan dan juga closing statement, karena selanjutnya beliaunya juga mengisi acara tempat lain. Ada juga ini dokter ya, DRG Inyoman Suartanu ya, MAP, Ketua Badan Kesehatan dan Pemberdayaan Umat PHDI Pusat. Nah di sini beliau mungkin sangat istilahnya sangat mit sekali ya, yang berkaitan dengan COVID karena dokter kan begitu. Kalau kita minta ke Habib Syarif paling disowok ya, diambilkan air, apalagi ke siapa? Yai Ajis kan gitu. Ya, terus ada Romo Antonius ya, Wahyu Dinanto SX, Biara Rumah Provinsial Seberian Padang Sumatera Barat. Ada saudara kita dari MBI Majelis Budaya Indonesia, Bapak F. Sugianto Sulaiman SH. Alhamdulillah semuanya ini turut-turut lintas agama ya. Kita meskipun di webinar kecil ini, tapi benar-benar kita terasa ada di bumi Pancasila, ada di bumi Bhinneka Tunggal Ika ya. Ada juga Ida Sri Empu Agra Dwinanja ya, anggota Sabha Pandita PHDI Parisada Hindu Dharma Provinsi Banten. Ada juga dari Makin ya, Majelis ya, Tinggi Agama Konghucu Indonesia, bidang pelayanan umat Konghucu, yaitu Bapak WS Rudi Guna Wijaya. Waktu Gus di Jawa Timur dulu sangat sangat sering sekali kerjasama dengan pendiri Makin dulu, Bapak siapa itu lupa saya namanya ya Allah. Ketua Matakin kan lahir di kota kami, kota Surabaya. Terus ada Syarif Maulana Muhammad Al-Hasani, pengasuh Majlis Taklim Tijanul Mustafa ya, Kinana Cikarang Bekasi. Beliau adalah kader muda kita ya. Mudah-mudahan terus mengikuti, bekerja sama menciptakan suasana kondusif. Apalagi saat ini ya, mau pilkada serentak. Banyak kepentingan-kepentingan para elit partai untuk kepentingan para paslonnya. Atau yang lebih miris lagi, barusan saja pilpres ya kan, dan pilpres lagi itu baru 2024. Ini sudah banyak orang atau kelompok orang ya, yang mana sudah hendak ngebet melampiaskan hawa nafsu syahwat politiknya, yaitu menebar suatu bentuk isu hasutan untuk pemakzulan presiden lah, yang begini yang begitu. Ini hendaklah sama-sama kita selaku tokoh agama membantu pemerintah agar terciptanya suasana kondusivitas ini, gotong royong dan kebersamaan. Di saat masa sulit semacam ini sangat diperlukan ya. Nah ini peranan penting daripada para tokoh agama, wabil khusus kepada umat Islam yang kebetulan di Indonesia ini mayoritas kan begitu. Namanya orang mayoritas ini, mulai presidennya ya sampai penjahatnya itu insya Allah orang Islam kan begitu ya kan. Dan ada di sini yang lebih utama adalah apa? Teman-teman dari kelompok Muslim kan gitu. Para pengkhutbah, para dai, para tokoh agamanya, dan juga tidak menutup kemungkinan kepada tokoh-tokoh agama lain. Jangan sampai ulah segelintir orang ya, yang mana kebetulan ada pada agama mayoritas. Lah kelompok minoritas ini menjadi marah, ya kan gitu. Sehingga apa? Timbul aksi dan reaksi, hancurlah bangsa kita. Maka dari itu, bagaimana gotong royong dan kerjasama serta sinergi antara tokoh-tokoh agama ini untuk senantiasa di dalam khutbah-khutbahnya menyampaikan bahwa ini benar-benar adalah ujian dari Allah. Ya, jangankan Presiden Jokowi, Presiden Trump, kayak Presiden Putin, Presiden siapa saja, untuk menghadapi pandemi yang belum ketemu obatnya begini, semuanya pusing gitu ya. Janganlah presiden kita ini ya, yang mana berpikir siang malam
agar bagaimana keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi ini dapat bisa berjalan, jangan direcoki oleh kelompok-kelompok orang yang berkepentingan untuk mengairi di air keruh. Ya, bahkan ini ada salah satu gubernur, karena ini bukan materi politik tapi materi agama cipta, yang mana tanpa adanya atau kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Nah, ini kan yang kasihan rakyat kan begitu, ya. Udah 6 bulan lebih ya rakyat ini susah untuk mencari nafkah, ya. Seorang Gus yang kehidupannya middle in, bukan in betul ya kan. Ya maaf, ini kita bukan curhat atau apa, tapi tadaburan, ya. Untuk makan, kita ini para penceramah yang biasa mengisi diskusi publik dan sebagainya, itu selama 6 bulan ini hampir tidak ada istilahnya, ya semua rezeki dari Allah kan begitu ya. Ya ada itu semuanya. Kita mau menyampaikan itu kan malu karena kita tokoh agama. Ya akhirnya apa? Orang Jawa ini enak ya. Alhamdulillah terus ya. Si ono sing didol kan gitu ya. Mobil dijual, dibelikan motor, motornya juga dijual gitu. Karena apa? Pandeminya berkepanjangan. Nah di saat sulit semacam ini, janganlah rakyat ini ya dipanas-panasin dengan pemakzulan, dengan isu hoax yang akan resesi, yang akan berlanjut dengan apa? Krisis pangan dan lain sebagainya. Semuanya itu tolong para tokoh agama ini disampaikan bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta para menterinya benar-benar berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Lah hendaklah kita rakyat ini menjadi anak yang baik, anak bangsa yang baik. Ayo kita sama-sama doakan. Kalau memang ada berita yang sekiranya menimbulkan atau belum jelas tentang berita itu, sudah sampai di Anda saja, ya, tidak usah di-share. Hendaklah sharing sebelum share ya, dibaca. Kira-kira ini menimbulkan masalah atau tidak. Lah ini di saat pandemi semacam ini sebenarnya kita bekerja sama yang apik dengan pemerintah ya, memberikan wejangan-wejangan yang menyejukkan, yang menenangkan ya, untuk banyak berzikir, untuk banyak ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah kalau seluruh rakyat Indonesia, seluruh dunia berdoa sesuai dengan keyakinannya, maka aura cinta, aura kasih, aura positif ini akan ada dan bisa mengalahkan, menghancurkan, menghilangkan, meleburkan daripada virus corona tersebut. Akan tetapi kita diuji oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya virus, dengan adanya pandemi. Tapi masih banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, ini yang istilahnya wa in kafartum ya inna azabi lasyadid. Apabila engkau ingkar, sesungguhnya kami untuk terus mendakwakan Islam wasatiyah atau Islam modern. Nanti juga ada Habib Syarif ya, Habib Ja'far bin Shadiq untuk menutup doa dan membacakan puisi yang lebih enak Bib ya. Demikian dari Gus, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita semuanya para peserta webinar ya, tidak ada batasan umur dalam mencari ilmu itu ya. Di atas langit adalah langit ya. Mari kita sama-sama menimba ilmu di sini ya. Kalau kita mengadakan pertemuan di gedung dan sebagainya, itu rawan sekali penularan. Maka cara inilah yang paling barokah. Kita bisa sambil ngopi, sambil nyantai ya kan, mendengarkan, menambah ilmu, sambil lalu nanti hasil video ini monggo silakan di-share sebanyak mungkin agar banyak masyarakat kita bisa mendengarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama cinta. Apa itu agama cinta? Yaitu kita beragama, outputnya adalah kita penuh dengan cinta kasih, mulai kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada semua umat manusia, bahkan kepada flora dan fauna pun kita mencintai dan mengasihi. Betapa elok dan betapa indahnya apabila hati, pikiran, lisan manusia ini diliputi cinta dan kasih. Karena tidak satupun orang yang dirugikan apabila kita berdamai.
Dan tidak ada satupun orang yang diuntungkan apabila kita bertikai. Maka dari itu senantiasa terus kita tebarkan agama dengan nilai cinta dan kasih. Salam damai, salam agama cinta, salam merah putih, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.